keseharian ceria kalau di balik layar apakah sama? Nah, ternyata jawabannya sama-sama ngeselin karena aku paling banyak ngeselinnya, cerianya kayak gitu. Kadang kalau misalnya aku misalnya cerita tentang kehidupan sebetulnya sulit, tapi harus kayak mana, harus dijalani kayak gitu. Sebetulnya kerja 12 jam itu capek guys sebetulnya. Terus tuh liburnya sebulan sekali. Assalamualaikum guys, pastikan kamu udah di zona nyaman ya. Sebelum nonton video ini, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube aku, terus tuh like, komen, dan juga semuanya sosial media aku kayak TikTok, Instagram, YouTube aku. Makasih banyak. Aku aktif di semua sosial media kayak TikTok, terus Instagram dan juga YouTube. Alhamdulillah kali ini aku bakalan menyelesaikan Q&A ya. Q dan A yang ke part 3-nya. Karena banyak banget yang tanya, Kak kapan diupload? Aku bakal ngupload hari ini guys. Kedengaran gak sih suara aku? Karena aku posisinya backgroundnya ada di belakang tempat kerja aku karena banyak yang request kayak gitu, Kak bikin YouTube-nya di toko lagi dong, kayaknya rame banget. Nah kebetulan aku bakalan ya kan Ponco? Hai guys, kita lanjut lagi karena tadi ada konsumen lagi nelpon, makanya tadi di stopkan, dan ini sepertinya udah terlalu sore, jadi kita lanjut aja lagi sampai selesai pokoknya ya guys. Dan ini pertanyaan pertama, daripada lama-lama banyak-banyak ngomong, kita lanjutkan ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Kak Dwi Fajar 077. Dia bertanya, katanya keseharian ceria kalau di balik layar apakah sama? Kalau di balik layar dengan realitanya itu kurang lebih sama, karena memang kalau di toko Asrinda tuh lebih aktif kayak gitu. Nah kadang mereka tuh kayak aku korek hidung kayak gitu kan. Menurutmu Cok, kalau misalnya aku di toko dengan di balik layar dengan di kamera tuh sama enggak? Sama aja kan? Menurutku sama aja karena memang nyebelin kayak gitu. Lebih nyebelin aktifnya guys, di belakang kamera lebih nyebelin sumpah. Lebih nyebelin sok bahasa Indonesia, bahasa Kutai aja kan. Dia tuh mau pelajarin bahasa Bugis guys, cuma agak-agak anaknya, jadi kayak gitu. Keseharian ceria kalau di balik layar apakah sama? Nah ternyata jawabannya sama-sama ngeselin karena aku paling banyak ngeselinnya, cerianya kayak gitu. Kadang kalau misalnya aku nggak mood, aku kan mood-moodan tuh orangnya. Kalau misalnya aku nggak mood ya aku diam aja kayak gitu. Kadang sakit kepala aku bawa tidur kayak gitu kalau aku banyak pikiran. Cuma kalau misalnya nggak banyak pikiran, paling aku bawa mereka bercanda, tendang-tendang kayak gitu, tendang-tendang, pukul-pukul Ponco, olok-olokin Ponco, bully-bully dia. Soalnya aku nih musuh bebuyutan dengan Ponco Andrianto. Next, yang pertanyaan kedua, daripada banyak tanya, daripada banyak ngobrol, sebetulnya banyak sih yang mau ngobrol kan, cuma durasinya aku mengejar durasi kayak gitu teman. Yang kedua ini pertanyaan dari Cacahak 94. Mau tanya kenapa suka pakai baju yang norak-norak gitu? Mending mulai sekarang cari baju yang model kalem-kalem aja, pasti mbak tambah cantik tuh, banyak cowok yang mau. Walaupun dibelikan sama bapaknya kan bisa dikecilkan, dimodelin lagi pas kan sama badan biar modelnya jadi bagus, jadi nggak kegedean gitu kelihatannya. Ini masalah fashion. Jadi fashion kayak gini kan kebanyakan kalau fashion Asrinda itu kan yang kemarin, mungkin gara-gara video aku kemarin aku pakai baju besar-besar. Bukannya aku aku tuh kalau misalnya dikasih orang aku bakalan pakai, apalagi pemberian dari bapak aku. Misalnya menurut kalian itu modelnya alay apa kayak gitu, enggak apa-apa, yang penting aku pakai baju kayak gitu, dan itu pemberian seseorang. Semua baju rata-rata yang aku pakai bikin video atau foto atau bikin YouTube kayak gitu, rata-rata itu pemberian dari orang, entah itu dari bapak atau dari endosan kayak gitu, atau enggak dari tempat kerja. Itu tuh bukan masalah alaynya sih, itu masalah fashion.
Misalnya baju lama kayak gitu kan, kita modifikasi atau match and match kan dengan barang-barang kan, dengan apa sih mau aku bilang tadi, dengan pakaian zaman sekarang. Seperti kemarin aku ada video pakai baju bapakku kayak gitu kan, atau celana bapakku, baru aku sambungkan sama baju modern, baju kaos doang. Masa itu disebut alay sih? Aku bersyukur aja apapun itu baju, selama itu aku ndak telanjang kayak gitu, aku bakalan senang kok pakainya. Next, daripada panjang lebar, pertanyaan selanjutnya ini dari KHR_Yudi23. Motivasi apa yang membuat Anda selalu pakai kaos kaki? Kenapa aku selalu pakai kaos kaki? Pertama, kenapa aku pakai kaos kaki? Karena memang posisinya di Kalimantan. Kalian tahu kan, Kalimantan tuh sangat panas, dan dia suara apa sih itu? Ganggu konsentrasiku aja. Terus tuh namanya juga cewek, rata-rata ya pakai kaos kaki supaya itu enggak belang kayak gitu. Nah, cuma aku kok kalau kaos kaki semuanya di rumahku tuh lengkap modelnya, ada yang segi 4, kayak SpongeBob, kayak Patrick, kayak Soneo, kayak Shinchan, semuanya bentuknya ada kayak gitu, kayak buah-buahan kayak gitu, semuanya lengkap kalau kaos kaki aku kayak gitu kan. Next, pertanyaan selanjutnya karena durasinya agak pendek ya. Dari Kak Anggira Parsta, punya rencana buat pacaran nggak? Nah, ini kemarin ada juga yang tanya di DM ataupun di komentar. Setiap aku posting pasti kalian sering tanya, ada punya rencana buat pacaran. Untuk pertanyaan ini aku balik lagi karena memang posisinya kemarin aku memang sempat pacaran. Kan aku memang dimarahi sama bapakku pacaran. Cuma ya namanya kita anak muda, pengen juga ngerasain namanya jatuh cinta. Jadi aku diam-diam kayak gitu di balik belakangnya bapakku sama mamaku. Kadang mamaku ku kenalin juga kayak gitu. Nah, kalau untuk pacaran sebetulnya itu bukan dimarahi sih, cuma melainkan supaya kita tuh nggak berbuat macam-macam kayak gitu, guys. Pacaran sih aku belum pernah tanya sama bapakku, tetapi kayaknya dia bakalan marahin kalau misalnya aku ketahuan pacaran. Makanya aku sama kakak aku tuh kadang bekerja sama, jangan sampai ketahuan kayak gitu. Tapi ini bakalan ditonton sama bapakku, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga anak muda, masa iya sih kita nggak boleh pacaran, kita kan udah gede. Untuk bapakku juga yang nonton, sudahlah marah-marahin kita ini sudah dewasa, kita juga sudah bisa menilai mana yang buruk, mana yang baik dan buruknya kayak gitu, guys. Untuk bapakku, pasti bapakku nonton karena dia estetik banget tentang video YouTube aku, rata-rata dia udah nonton semua kayak gitu. A few moments later. Guys, sepertinya aku nggak bisa buat video di sini karena posisinya lagi kerja, lagi banyak orang di toko dan banyak antaran hari ini. Aku bakalan lanjut di rumah karena banyak juga yang tanya kayak apa membagi waktu. Ya membagi waktunya seperti ini. Nanti kalau misalnya nggak sempat bikin video di tempat kerjaku karena memang aku nggak bisa kemana-mana, aku lanjut lagi di rumah. Jadi jangan bosan-bosan nonton ya. Aku bakalan upload secepat mungkin ini video. Aku harap kalian nonton terus. Next di rumahku ya. Oke. Hai guys, udah sampai di rumah aku aja nih karena tadi posisinya lagi banyak orang di rumah dan aku nggak bisa melanjutkan jawab pertanyaan dari kalian, jadi aku lanjut di rumah lagi. Ini jam 11 aku udah nyampe di rumah dan aku bakalan melanjutkan sebuah pertanyaan dari teman-teman. Sini dari Kak Aznan 09, Pak Basri kalau lagi narik muatan apa teh dan udah berapa tahun tinggal di Tenggarong? Pak Basri kalau lagi narik muatan, oh maksudnya ngeret. Dia tuh tergantung kok, misalnya dia ada ngeret sawit, batu bara, karena di Kalimantan kaya dengan batu bara, dengan kelapa sawit, pasir, banyak pokoknya apapun yang bisa dimuat pokoknya di mobil truk. Next, pertanyaan selanjutnya di sini dari Kak Syahrul AJS 363. Oke, pertanyaannya di sini kalian bisa baca sendiri. Gimana ceritanya nggak boleh pacaran sama bapaknya pas sebelumnya sudah pernah punya pacar? Nah, kalau di sini ya Serinda sebetulnya itu bapak itu nggak bolehkan pacaran, itu dari bapak sendiri. Terus itu nggak boleh pacaran kan nih Asrinda, dilarang pacaran lope-lope di sini kan, dilarang pacaran. Cuma Serinda diam-diam
pacaran kayak gitu sampai lama bertahun-tahun, tapi aku diam-diam sama bapakku karena posisinya bapakku tuh nggak setuju kalau aku misalnya pacaran kayak gitu, jadi harus diam-diam aja. Tapi pasti bapakku nonton video ini dia bakalan tahu kayak gitu rahasiaku, tapi nggak apa-apa sih kayak gitu, namanya juga kita masih muda kan, mau menikmati suasana percintaan kayak gitu mumpung masih muda. Kalau ndak muda ya, tapi sekarang semenjak kejadian itu aku ndak bakalan lagi pacaran kalau misalnya cowoknya memang gak serius. Contohnya di sini kayak masalah profesi ataupun materi kayak gitu, aku paling gak suka kalau misalnya ada seseorang atau keluarga yang apa namanya dalam peribahasanya di situ bilang kayak gini, aku tuh nggak suka kayak gitu guys. Aku maunya ya aku nggak masalah mau orang Jawa ke orang Aceh ke orang mana, semuanya tetap sama, yang penting kita harus berusaha dari nol sama-sama, jadi nanti pas mau sukses jadi kita nikmati hasilnya sama-sama gitu. Nah maksudku terus tuh sudah ya pertanyaannya tadi. Next dari Kak Nilam _ID, style kadang nggak jelas tapi comel sengaja atau gimana. Nah kalau ini ada dua sih menurut Asrinda. Di sini aku tiga deh. Di sini pertama aku nggak tahu ini kalian ngerti nggak stylean aku apa enggak, karena biasanya aku referensi itu dari pemikiran Asrinda sendiri kayak gitu. Nah aku mau style ini cocok nggak cocok ya cocokkan aja kayak gitu. Nah maksudku jadi menurut kalian itu nggak bagus di mata kalian kan, masing-masing punya selera. Jadi selera Asrinda tuh kayak gitu, Asrinda tuh pengen berbeda dari orang lain kayak gitu. Aku nggak mau misalnya sama kayak gitu gaya-gayanya tuh aku tuh kayak apa ya, kayak model laki-laki jantan kayak gitu. Nah cewek tapi berbentuk jantan kayak gitulah, kayak apa ya, pokoknya kalian gambarkan sendiri lah di pikiran kalian seorang cewek tapi jantan kayak gitu ya. Aku nih Serinda Basri, mantap. Terus tuh yang kedua di sini styleannya Serinda terpengaruh dari referensinya kakakku juga. Kadang misal aku tanya nih, ini cocok nggak cocok, ganti ini aja supaya lebih ngejreng beda dari yang lain kayak gitu. Terus tuh kadang kalau misalnya dikasih baju salah satu all shop kayak gitu minta promokan, jadi oh ya sudah pasangin sama ini aja supaya lebih menarik, supaya orang tuh senang kayak gitu. Nah anak ini pede kayak gitu, nah gayanya kayak gini tapi dia pede kayak gitu. Terus faktor ketiga ini aku pribadi memanfaatkan barang-barang atau sesuatu, minyaknya muka aku, barang-barang lama, contohnya kayak baju bapakku. Kadang kan di lemari tuh banyak tuh baju-baju bapakku. Nah di sana aku bongkar, aku cari, oh ini bajunya cocok nih sama ini, jadi nggak apa-apa kayak gitu, biar baju lama kita bisa match and match kan kayak gitu. Nah guys, mantap, kurang style apa lagi. Next, terus tuh ini dari Kak Aura _Ikhwan, assalamualaikum, tanda seru, udah ada teman ta'aruf belum? Kalau teman ta'aruf Asrinda belum punya, karena memang aku kalau misalnya mau ta'aruf tuh langsung aja gitu, nggak usah ngomong deketin masukku langsung datang kayak gitu. Nah tiba-tiba kalau ta'aruf kan kayak gitu setauku sih ya. Kalau mau nggak ada temanku ta'aruf, nggak ada. Kalau misalnya kalian serius ya datang ke rumah kayak gitu, ngomong sama mamaku dekatin, bapakku dekatin. Kalau kalian berani, bapakku tuh kayak monster atau enggak. Next ya pertanyaan, next. Kamu kira aku berenang? Ini dari Kak Erlangga Syahril _ nama manajer kakak siapa, kepo. Astagfirullahaladzim. Gini guys, Asrinda tidak punya manajer, tidak punya grup ataupun apapun yang ngurus-ngurus. Jadi di sini Asrinda dibantu sama teman ini, walaupun kita jarak jauh, cuma Asrinda percaya sama dia. Di sini nggak ada nama manajer, nggak ada nama apa namanya manajemen tuh nggak ada. Jadi Asrinda cuma kerja sama kakak Asrinda, kadang dibantu sama mamaku kalau misalnya aku terlalu sibuk, dan dibantu sama editor. Jadi dia ngasih saran, Kak habis itu kayak gini, habis itu kayak gitu sih. Dia yang biasanya kasih aku ilmu kayak gitu. Ya aku terima kasih banyak ilmu yang Asrinda dapat dari dia juga. Ya walaupun aku agak-agak update, dan dia tuh sabar banget ngadapi Asrinda kayak gitu. Walaupun aku tuh cerewet, kadang videoku nggak jelas dia editkan juga supaya
kayak apa kayak gitu supaya menarik kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada kritik ataupun saran, enggak apa-apa, kalian ngomong aja di bawah atau DM Asrinda, enggak apa-apa kayak gitu. Kadang Asrinda sering live di TikTok juga dan kadang di Instagram kalau misalnya ada waktu. Cuma kalau nggak ada waktu ya udah kalian ngerti aja kayak gitu. Nah, karena posisinya Asrinda kerja 12 jam dan liburnya 1 bulan sekali kayak gitu. Mungkin di sini untuk video kali ini muka Asrinda lebih, maksudnya lebih kecapean. Memang Asrinda memang capek banget ya, capek mau diapain lagi gitu. Aku nggak bisa nyembunyikan sih perasaan ini, perasaan capek ini kayak gitu. Nah, terus tuh next pertanyaan dari Kak Ade Irfan _28 nih. Pertanyaannya, apa yang memotivasi kakak kerja sampai saat ini dan hal yang paling mengesankan sampai saat ini itu apa, entah itu dalam hal pekerjaan maupun keluarga. Aku jawab satu-satu di sini. Memotivasi kakak kerja sampai saat ini, motivasi sebetulnya ada. Semua orang pasti pengen sukses dan membahagiakan kedua orang tuanya ataupun keluarga dan mengangkat semua derajat-derajat keluarganya kayak gitu. Pasti semua orang pasti punya cita-cita yang sama. Terus tuh yang memotivasi Asrinda di sini karena Asrinda sadar bahwa apa namanya, bapak kan cuma kerja dan truk kayak gitu, otomatis kan untuk biaya hidup ke depan kan ya kurang lah kayak gitu ya. Istilahnya Asrinda cuma bantu-bantu untuk bayar sewa rumah, air, lampu, sekolah, kuliah, makan dan lain-lain sebagainya kayak gitu guys. Motivasi ya pengen sukses kayak gitu, cuma kan namanya juga apa namanya beban kayak gitu. Lain beban sih maksudnya pekerjaan, jadi ya harus kita tanggung jawabkan kayak gitu karena kita kan sudah besar, umurnya udah 20 tahun lebih ke atas ya, otomatis kita punya pemikiran kayak gitu, harus kedepannya gimana ya, masa flat kayak gini aja sih kayak gitu. Nah maksudku guys, jadi kita harus ada perubahan tahun ke tahun, jadi nggak flat kayak gitu aja hidupnya ya. Semua orang pasti pengen usaha, pengen berkecukupan kayak gitu. Nah guys, pasti pengen semuanya pasti yang nonton di sini kalian juga pengen punya mobil, rumah, terus membahagiakan orang tua. Dan itu juga aku pengen guys, aku pengen membelikan mamaku rumah, aku pengen beli mobil karena kami di sini berlima di rumah. Dan ya di sini rumahnya kayak gini ya, kecil sih menurut aku karena kami di sini berlima kan. Di sini Asrinda hidup sama mama, bapak, terus tuh ada kakak, ada adik juga, ada Asrinda kayak gitu, sama kucing nih ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, kemarin ada 16 ekor tapi meninggal satu-satu. Terus tuh rumah ini sebetulnya apa namanya, ini kain cuma background biasa aja sebetulnya, ini lain apa segala macam supaya kalian tuh nggak flat melati rumah Asrinda ini sebetulnya sederhana sih, kecil kayak gitu. Asrinda di Tenggarong nih cuma ngontrak. Dan kadang kalau misalnya kemarin sempat tinggal di Jalan Durian, di Jalan Durian situ, terus tuh kemarin disuruh pindah karena memang rumahnya mau dipakai untuk warung kayak gitu. Jadi pindah-pindah kayak gitu. Nah guys, dari pertama dari Samarinda ke Balikpapan, terus ke Beloro, baru ke Tenggarong lagi kayak gitu. Jadi sebetulnya semua orang pasti pengen punya rumah sendiri, yaitu Asrinda pengen kan supaya kami tuh nggak pindah-pindah lagi. Aku sebetulnya kasihan sama mamaku sama bapakku, sudah tua kayak gitu. Jadi yang diharap ya kita aja nih anak-anaknya, kayak kakakku, kayak aku kayak gitu kan. Kalau lain aku sama kakakku ya siapa lagi kayak gitu yang bisa kerja, berusaha bantui kayak gitu orang tua, karena udah semuanya yang kita kerjakan tuh ya membawa keberuntungan ya. Aku berpatokan dengan video ini ataupun YouTube ini, aku main YouTube coba-coba sebetulnya ya, alhamdulillah berkat kalian juga nonton video aku dan viewersnya lumayan, walaupun tidak seberapa. Yang subscribe juga alhamdulillah, tiap hari ada yang subscribe kayak gitu ya, senang aja kayak gitu. Bentar ya guys. Next, selanjutnya di sini
Pokoknya tambah kesini tambah sedih gitu ya. Sebetulnya Asrinda nih ya kayak gini, cengeng kayak gitu. Aku sedih, cengeng banget sumpah. Aku nahan air mataku sebetulnya. Aku misalnya cerita tentang kehidupan sebetulnya sulit, tapi harus kayak mana, harus dijalani kayak gitu. Sebetulnya kerja 12 jam itu capek guys sebetulnya. Terus tuh liburnya sebulan sekali. Tapi mau kayak mana, sebetulnya itu bisa sip-sipan, cuma Serinda ambil seharian. Posisinya karena Serinda butuh uang lebih kayak gitu kan, karena posisinya bapak kan kerjanya cuma kayak gitu dan pendapatannya tuh nggak seberapa. Aku takut nggak mencukupi, apalagi sekolah adik kakak, terus Asrinda, terus bayar rumah apa kayak gitu banyak. Jadi kayak gitu guys. Jadi di sini ala kadarnya, kayak background kayak gitu. Terus tuh ya kadang dikasih baju, ini baju bagus-bagus mungkin kalian lihat, ini juga dikasih sama orang kayak gitu, di endorse kayak gitu kan, kayak jilbab kayak gitu ya. Alhamdulillah lah, ada aja pemasukan. Walaupun ada juga sebagian also bilang, kak aku baru buka kayak gini, aku kasih barang aja, enggak apa-apa kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau misalnya kita sama-sama sama-sama interest ya, sama-sama lah kayak gitu kan. Namanya juga kehidupan ya harus kita jalani. Kalau di sini next, hal yang paling mengesankan sampai saat ini tuh apa? Yang paling Asrinda yang mengesankan, Asrinda ndak bakalan nyangka kalau misalnya video Asrinda yang viral, yang ngangkat sudah masuk kayak media elektronik, kayak gitu, banyak yang bagikan, banyak yang respect ternyata mengenai perempuan. Nggak semuanya pekerjaan itu berat kalau misalnya kita lakukan sendirian. Kalau kita lakukan bersama-sama dan kita ingat kedua orang tua kita, itu kita bakalan kuat guys. Aku motivasiku kayak gitu. Motivasiku saat ini yaitu pengen beli rumah aja, pengen rumah sebetulnya ada di Sulawesi, cuma kan rumahnya tuh ya minim lah istilahnya, kecil juga. Terus tuh ya Senda pengen bangun kayak gitu, yang mau ganti papannya segala macam kayak gitu. Sebetulnya insya Allah karena tahun ini batal, insya Allah tahun depan. Jadi sedih kan. Terus tuh di sini next selanjutnya, entah itu dalam hal pekerjaan ataupun di dalam keluarga, yaitu tadi masalah itu. Kalau masalah pekerjaan yang mengesankan sampai sekarang, Asrinda sangat senang karena mampulah istilahnya kan. Tidak semuanya cewek bisa kerja selama 12 jam, kadang lebih, kadang 14 jam, 13 jam kayak gitu kan. Terus tuh tanpa ada jam istirahat. Sebetulnya itu kemauan dari saya sendiri karena pribadi, karena karena kalau misalnya kita sip-sipan otomatis pembagian gajinya juga pasti terbagi. Jadi ya Asrinda pilih seharian aja enggak apa-apa kayak gitu, karena lebih banyak di toko kayak gitu. Jadi ya itu lebih senang ada temannya juga. Ya Asana sini cuma mau kasih tahu ke teman-teman ya, jangan suka milih-milih pekerjaan kayak gitu. Mau kerja apa aja kalian harus lakukan. Asrinda banyak banget rintangan dari SMA. Serinda sudah kerja SMA kelas 2, jadi pulang sekolah Serinda langsung kerja itu tanpa makan, tanpa ganti baju. Jadi nanti ganti bajunya itu langsung di tempat kerja kayak gitu. Jadi sampai malam, sampai jam 10 malam, kadang jam 11 malam baru pulang. Itu kalau pulang langsung bobo. Kadang kalau misalnya ada PR ya ngerjakannya sampai subuh kayak gitu. Kak, bagaimana sikap kakak ketika dihina banyak orang dan ketika berada di posisi bawah, dan apa yang kakak lakukan sama orang tersebut? Ketika kita dihina seseorang ataupun mereka berbicara di belakang kita mengenai kayak gini, kita ya anggap biasa aja. Sebetulnya di dalam hati ini rasa
kesal, pasti benci, pasti marah, pokoknya tercampur aduk. Tapi ya mau gimana lagi kalau memang kayak gini. Jadi kita harus bangkit, berusaha sekuat tenaga kita, apa yang bisa kita lakukan dan membuat perubahan baru, buka lembaran baru, kita coba hal-hal baru. Ya nggak semuanya orang tuh bisa kayak gitu. Ya alhamdulillah, syukur buat teman-teman yang masih bisa maksudnya menikmati hidup ketika masih muda, bercanda tawa kayak gitu. Kalau Asrinda dari dulu nggak pernah ngumpul-ngumpul tuh, namanya jarang banget, karena memang posisinya kerja uang. Jujur aja Asrinda nih pokoknya tiap hari uang kayak gitu aja, karena di sini kan Asrinda nabung juga untuk pulang ke Sulawesi, mau mau bagusin rumah kayak gitu. Mungkin di sini ada orang Sulawesi, itu kampungnya Serinda namanya di Sulawesi Selatan, anak Banua, Wajo, di dekat lapangan. Di situ rumahnya Serinda di situ. Nanti kalau misalnya Serinda pulang, nanti bakal bikin vlog, jadi teman-teman bisa lihat. Nanti kalau misalnya aku pulang ke rumah enggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak, takut roboh rumahnya. Ketika berada di sisi bawah ya kita harus tetap bersyukur, berusaha kayak gitu guys, jangan sampai pantang menyerah. Soalnya kita kalau tanpa berusaha, berdoa tanpa restu orang tuh kita nggak bakalan sukses kayak gitu. Jadi aku harap kalian juga bisa ngikutin, mudahan aja ini motivasi kalian supaya kalian tuh bisa bangkit dari keterpurukan. Misalnya nih keluarga kalian kayak gini, jadi kalian harus lebih dari itu. Jadi kalian bisa tunjukkan ke mereka yang menghina ataupun yang berbicara jelek-jelek tentang kita bakalan kita bakalan buktiin itu tuh semuanya salah yang mereka pikirkan kayak gitu. Sorry ya guys, di sini bisa apa yang aku lakukan ya, aku cuma bisa berusaha berdoa, minta doa sama mama. Biasanya Asrinda akrabnya sama mama, biasanya kalau ada apa-apa, mak kayak gini, biasanya Asrinda cuma ngomong sama mama. Kadang Asrinda, mak doakan Asrinda semoga banyak orang beli hari ini, mak mudahan cepat subscribe Asrinda naik, viewers Asrinda naik, banyak yang suka sama Asrinda. Jadi mudahan aja video kali ini nggak lucu-lucu lagi, maksudnya motivasi kalian supaya kalian tuh lebih menghargai pekerjaan, waktu, maupun belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Ya terima kasih banyak. Asrinda tidak bisa mengucapkan banyak hal, dan karena durasinya takut kalian bosan nonton videonya, jadi ya itu, makasih banyak. Sudah, makasih guys, makasih, dadah, cium.